Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Fitria akan membacakan hasil diskusi kelompok 8 yang berjudul Analisis Item Instrumen Penilaian Hasil Belajar. Yang pertama, analisis kesukaran soal, yakni asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping harus memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkatan kesulitan soal tersebut. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal. Soal itu tergolong mudah atau sukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari judul tersebut, analisis kesukaran soal pilihan ganda. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya soal disebut indeks kesukaran, yaitu biasa disebut difficulty index. Besarannya indeks kesukaran antara 0,0 sampai 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal, sehingga soal dengan indeks 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Dalam menyusun suatu naskah ujian sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran berimbang, yaitu soal berkategori sukar sebanyak 25%, kategori sedang 50%, dan kategori mudah 25%. Selanjutnya, analisis kesukaran soal tes uraian dan esai. Pada soal uraian atau esai yang mana indeks tingkat kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kisaran 0,0 sampai 1,0. Dalam kaitannya dengan hasil analisis item dari segi kesukarannya, tidak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, untuk butir-butir item hasil analisis termasuk kategori baik. Yang kedua, untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu sukar. Selanjutnya, analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diajukan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi yang berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Sebagai tindak lanjut atas hasil analisis daya pembeda adalah A. Butir-butir item yang sudah memiliki daya pembeda baik satisfactory, good, dan excellence, hendaknya dimasukkan dalam bank soal. Yang B. Butir-butir item yang daya pembedanya masih rendah atau biasa disebut poor. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ditelusuri untuk kemudian diperbaiki, dan setelah diperbaiki dapat diajukan lagi dalam tes hasil belajar yang kemudian dianalisis lagi apakah peningkatan atau tidak. Yang kedua, dibuang atau di-drop dan tidak dikeluarkan lagi untuk tes hasil belajar. Khusus butir-butir item yang angka indeks diskriminasi itemnya bertanda negatif, sebaiknya pada tes hasil belajar tidak usah dikeluarkan lagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu analisis pengecoh. Pada soal bentuk pilihan ganda, ada alternatif jawaban atau opsi yang merupakan pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab soal salah.
pun sebaliknya, butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu analisis homogenitas soal. Homogen tidaknya butir soal dapat diketahui dengan menghitung koefisien korelasi antara skor tiap butir soal dengan skor total. Perhitungan dilakukan sebanyak butir soal dalam tes yang bersangkutan. Nah, teknik korelasi yang dapat digunakan yaitu korelasi produk momen atau korelasi poin biserial. Pembahasan terakhir yaitu efektivitas fungsi opsi. Suatu opsi atau alternatif jawaban dapat dikatakan berfungsi secara efektif atau tidak jika telah diuji melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, A. Menentukan jumlah peserta didik yaitu N besar, kemudian menentukan jumlah sampel N kecil baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah yaitu 27% dikali N besar. Selanjutnya, membuat tabel pengujian efektivitas soal. Kemudian menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih peserta didik baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Yang terakhir, menentukan efektivitas fungsi opsi dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu opsi kunci. Dalam opsi kunci ini, jumlah pemilih kelompok atas dan bawah antara 25% sampai dengan 75%. Kemudian jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Opsi yang kedua, opsi pengecoh, yaitu jumlah pemilih kelompok atas dan bawah tidak kurang dari 25% dan jumlah pemilih kelompok bawah harus lebih besar daripada kelompok atas. Sekian yang dapat kami sampaikan dari pembahasan kali ini. Kami dari kelompok 8 memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.